Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai artikel Systematic Literature Review, khususnya pada bagian metode penelitian dan hasil dan pembahasan gitu. Jadi ada dua yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu metode penelitian untuk artikel SLR khususnya bidang pendidikan. Yuk kita mulai. Jadi biasanya kita akan melihat sebuah metode itu harus ada desain penelitian gitu ya. Nah, di sini kalian juga harus jelaskan bahwa penelitian ini merupakan SLR, gitu ya. Sertakan juga rujukan pada metode SLR yang digunakan seperti Kitcham untuk bidang komputasi atau Prisma untuk bidang kesehatan atau adaptasi lainnya yang relevan dengan pendidikan. Biasanya ya, pendidikan juga itu kadang-kadang menggunakan Prisma. Bahkan ada yang model lain gitu ya. Silakan kalian coba cari gitu ya. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya apa sih? Misalkan research question-nya. Nah, di sini paparkan secara jelas pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pencarian dan penyaringan artikel gitu ya. Contohnya apa sih sebenarnya? Jadi misalkan research question yang pertama ya, apa saja strategi pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan di sekolah dasar gitu ya. Dan research question yang kedua itu adalah bagaimana dampak penggunaan media digital terhadap hasil belajar siswa gitu ya. Nah, untuk strategi pencarian literaturnya, gitu jelaskan juga database yang digunakan, misalnya Scopus, WOS atau Web of Science, ERIC, Google Scholar atau Publish or Perish dan lain-lain gitu ya. Nah, kata kuncinya yang digunakan dan bagaimana pembentukannya itu bisa dengan yang namanya Boolean operators gitu ya, and, or atau not. Nah, misalkan gitu ya, model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Jangan lupa di bagian or ini sama tanda kutip itu ada spasinya gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan lagi dan teknologi pendidikan or digital learning and hasil belajar atau learning outcomes. Jadi bisa lah semuanya gitu ya, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, tergantung kalian. Nah, di sini berarti ke semua ini itu harus ada di artikelnya gitu ya. Nah, contohnya nanti kalian bisa next gitu ya pada video berikutnya gitu ya. Pencarian dalam literatur review menggunakan Boolean operator gitu ya. Nah, rentang publikasi juga itu kalian tulis nih, misalkan dari tahun 2013 sampai 2023 itu wajib ditulis. Misalkan kalian mau 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu tergantung kalian. Dan juga bahasa artikelnya. Misalnya kalian hanya artikelnya mau berbahasa Inggris aja atau Indonesia aja gitu ya, itu bisa. Atau kedua-keduanya juga bisa, nggak apa-apa. Nah, terus kriteria inklusi dan eksklusinya bagaimana? Yaitu kriteria inklusinya jenis artikel yang diterima, entah itu artikel jurnal, konferensi, peer reviewed gitu ya, atau fokus pada pendidikan dan lain-lain. Terus misalkan kriteria eksklusinya atau kriteria yang di luarnya gitu ya, atau artikel yang ditolak, misalnya bukan dari bidang pendidikan, bukan peer reviewed, duplikat, tidak tersedia full text-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, proses seleksi tadi gitu ya. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu menemukan artikel ini berdasarkan kata kunci di database. Penyaringan atau filter, menghapus duplikat dan menyaring berdasarkan judul dan abstrak. Kelayakan, membaca full text untuk memastikan kesesuaian dan juga inklusi untuk menentukan artikel yang masuk analisis akhir, gitu ya. Ini adalah tahap-tahap dari seleksi untuk artikel SLR-nya, gitu ya. Nah, sertakan juga diagram prisma jika memungkinkan ya. Biasanya takutnya satu halaman gitu ya penuh, mungkin kalian mau lebih singkat, it's okay gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ekstraksi dan sintesis data. Jelaskan bagaimana data diekstrak dari artikel terpilih gitu ya. Apa saja yang diambil, misalnya tujuan penelitian, metode populasi atau hasil gitu ya. Apakah digunakan coding manual atau software seperti NVivo. Jelaskan juga metode sintesisnya, kualitatif naratif atau kuantitatif meta-analisis atau kombinasinya, gitu ya. Dan kita lihat lagi kualitas dan validitas studi, gitu ya. Jika dilakukan, jelaskan bagaimana penelitian kualitas dari artikel dilakukan menggunakan critical appraisal tool, misalnya CASP, JBI dan lain-lain, gitu ya. Adakah dua peneliti independen dalam proses seleksi atau validasinya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagian hasil dan pembahasan pada artikel Systematic Literature Review. Apa aja yang perlu dibahas gitu ya. Yang pertama adalah gambaran umum studi yang direview. Misalkan jumlah total artikel yang disertakan dalam analisis. Atau rentan tahun publikasi yang tadi ya. Atau distribusi artikel berdasarkan apa? Yang pertama adalah tahun publikasi. Yang kedua adalah negara asal penelitian.
Yang ketiga adalah jenis pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Yang keempat adalah metode penelitiannya, entah itu kuantitatif, kualitatif, atau mixed method gitu ya. Dan sajikan juga dalam bentuk tabel atau diagram, bar chart ataupun pie chart gitu ya, pie chart. Contohnya kutipannya seperti ini. Sebanyak 25 artikel yang relevan telah diseleksi dari rentan tahun 2013 sampai 2023 dengan mayoritas berasal dari Indonesia 40% dan Amerika 24%. Contohnya seperti itu. Nah, temuan yang berdasarkan pertanyaan penelitian itu kita wajib susun pembahasannya berdasarkan riset riset question gitu ya. Oke, untuk setiap RQ gitu ya, misalkan temukan dulu tema atau kategori dari hasil studi, misalnya pendekatan pembelajaran, teknologi yang digunakan, atau pengaruh terhadap hasil belajar. Yang kedua, sajikan contoh temuan dari beberapa artikel, bukan hanya merangkum isi masing-masing artikel gitu ya, bukan hanya, ingat ya, bukan hanya. Yang ketiga adalah gunakan tabel matriks untuk memperjelas perbandingan antar studi. Opsional, tapi sangat membantu ini ya. Contoh strukturnya gimana? Misal, riset question pertama, apa saja pendekatan pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan sekolah dasar? Jadi kita akan membahas tema pertamanya adalah pembelajaran berbasis multimedia. Tema yang kedua adalah gamifikasi. Tema yang ketiga adalah e-learning berbasis LMS gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke analisis pola dan kesenjangan. Ini bagian paling pentingnya di dalam artikel gitu ya. Identifikasi pola umum dari temuan yang berulang. Jelaskan inovasi apa aja atau tren terkini. Yang ketiga adalah tunjukkan kesenjangan penelitian atau riset gap yang muncul. Misalnya apa? Yang pertama adalah kurangnya penelitian longitudinal atau keberlanjutannya penelitiannya. Minimnya studi di daerah terpencil. Fokus berlebih pada aspek teknologi, kurang pada pedagogi gitu ya. Contoh kalimatnya bagaimana sih? Seperti ini. Berdasarkan hasil sintesis terhadap 30 artikel yang direview terhadap pola konsisten dalam penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya melalui platform LMS seperti Google Classroom dan Moodle. Pola lain yang muncul dalam meningkatkan penggunaan metode gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan siswa terutama pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. Selain itu, gitu ya, mayoritas tadi itu menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan eksperimen atau kuasi eksperimen untuk mengukur pengaruh teknologi terhadap hasil belajar. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penelitian yang berfokus pada dampak langsung dan terukur. Namun, masih terbatas dalam mengeksplorasi pengalaman belajar siswa secara mendalam. Nah, terkait kesenjangannya, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama adalah sebagian besar studi dilakukan di konteks perkotaan dan negara berkembang. Sementara studi di daerah terpencil atau pada kelompok marginal ini masih sangat minim. Yang kedua, sangat sedikit penelitian yang mengkaji peran guru atau kesiapan guru dalam menerapkan teknologi pembelajaran. Seperti itu ya. Dan terakhir, meskipun banyak studi membahas efektivitas media pembelajaran digital, masih jarang yang membahas integrasi teknologi dalam kerangka pedagogi yang komprehensif, seperti TIPEC. Hal ini menunjukkan perlu adanya arahan penelitian yang tidak hanya menilai apa teknologi yang digunakan, tetapi bagaimana dan mengapa teknologi tersebut diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, diskusi kritis terhadap hasil temuan yang pertama adalah bandingkan dengan teori atau studi sebelumnya. Kaitkan dengan praktik kependidikan saat ini dan analisis konteks lokal dan juga globalnya. Misalnya, apakah hasil studi dari negara maju juga relevan untuk konteks pendidikan Indonesia? Gitu ya. Nah, dari ini gitu ya, contohnya seperti ini. Contohnya, itu kalian bisa baca sendiri, ini cukup panjang banget gitu ya. Oke, jika kalian mau stop, silahkan stop ya. Oke, kita lanjut lagi. Implikasinya, nah, implikasi teoritis itu adalah kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam pendidikan. Untuk implikasi praktis, yaitu dampak guru, kebijakan, kurikulum, dan teknologi pendidikan. Terus bagaimana sih contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya seperti ini. Secara teoritis, hasil studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual mengenai integrasi teknologi dalam pembelajaran abad ke-21, khususnya dalam konteks pendidikan dasar. Temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan model pembelajaran hibrida yang menggabungkan pendekatan konvensional dengan penggunaan media digital secara efektif. Gitu ya. Dari sisi praktis, hasil review ini memberikan wawasan penting bagi guru dan pengambilan kebijakan untuk mengadopsi strategi pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pihak sekolah perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru dalam penggunaan perangkat digital agar teknologi tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, implikasi bagi pengembangan kurikulum adalah perlunya memasukkan unsur literasi digital dan keterampilan abad ke-21 sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, terutama sejak jenjang pendidikan dasar. Nah, adapun kita harus jujur mengenai keterbatasan review. Nyatakan keterbatasan dari proses LLS.
misalnya gitu ya, hanya menggunakan artikel berbahasa Inggris dan Indonesia, tidak mencakup gray, literatur atau tesis laporan lembaga, potensi bias dari seleksi manual, gitu ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.